Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Meliani Angela Diadura. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan yaitu tentang mengidentifikasi nilai-nilai dan isi hikayat. Dan yang kedua adalah mengembangkan makna, isi dan nilai hikayat. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita dapat mengidentifikasi karakter hikayat, nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat, kemudian nilai-nilai dalam hikayat yang masih sesuai dengan kehidupan saat ini, dan kesesuaian nilai-nilai dalam hikayat dengan kehidupan saat ini dalam teks eksposisi lisan maupun tulisan hikayat. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi nilai-nilai dan isi hikayat. Cerita rakyat memiliki banyak ragam, salah satunya adalah hikayat. Hikayat merupakan cerita Melayu klasik yang menunjukkan unsur cerita berdidik, kemustahilan, dan kesaktian tokoh-tokohnya. Hikayat akan nilai-nilai luhur atau ajaran moral. Sebuah hikayat mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang membedakan dengan jenis cerita rakyat lain. Karakteristiknya tersebut antara lain sebagai berikut, yaitu adalah bersifat anonim. Apa itu yang bersifat anonim? Yaitu tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarangnya. Hal tersebut disebabkan karena cerita yang disampaikan secara lisan, yaitu dari mulut ke mulut. Nah, yang kedua adalah mengandung hal-hal yang bersifat mustahil, yaitu hal-hal yang tidak logis atau bisa dibilang di luar nalar kita, karena hal yang bersifat mustahil. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat antara lain sebagai berikut. Nilai moral adalah sebagai yang berkaitan dengan sikap baik dan buruk. Yang kedua adalah nilai sosial, nilai yang berkaitan dengan sikap seseorang kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah nilai agama atau religi, adalah nilai yang berkaitan dengan keyakinan seseorang. Dan yang terakhir adalah nilai budaya, adalah nilai yang berkaitan dengan kebiasaan di masyarakat. Mengembangkan makna, isi dan nilai hikayat. Di dalam cerita hikayat ada banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil. Nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat adalah nilai agama, ada juga nilai sosial, ada juga tentang nilai budaya, nilai moral, dan nilai pendidikan. Nah, mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat yang masih sesuai dengan kehidupan saat ini. Kutipan hikayat. Adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa dan akan menyerahkan putrinya. Putri Kemalasari sebagai putri, kalau tiada demikian negeri ini akan dibinasakan oleh Buraksa. Ditambahkannya bahwa Raja Kabir sudah merancangkan bahwa barang siapa yang dapat membunuh Buraksa itu akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu elok parasnya itu. Barang siapa yang dapat susu harimau beranak muda ialah akan menjadi suami Tuan Putri. Nah, analisis yang terdapat dalam kutipan hikayat di atas adalah terdapat nilai budaya, yaitu mencari menantu melalui sayembara. Dan yang kedua adalah nilai budaya ini sudah tidak sesuai dengan kehidupan saat ini, karena kehidupan saat ini sudah modern dan tidak ada lagi orang-orang yang melakukan sayembara untuk mendapatkan jodoh. Menjelaskan sesuai dengan nilai-nilai dalam hikayat dengan kehidupan saat ini dalam teks eksposisi. Nah, pada bagian tugas kan untuk menjelaskan bagian mana kesesuaian nilai-nilai dan dalam hikayat dengan kehidupan saat ini dengan menggunakan teks eksposisi. Nah, perhatikan contoh berikut. Nilai dalam hikayat. Nilai didaksis
yaitu kewajiban untuk mempelajari berbagai bidang ilmu agama dan ilmu dunia. Tesis atau pernyataan sikap. Hingga saat ini kewajiban menuntut baik ilmu umum maupun ilmu agama masih relevan. Contoh pengembangan tesis dalam teks eksposisi. Hingga saat ini menuntut ilmu baik ilmu umum ataupun ilmu agama masih relevan. Masyarakat yang memegang teguh nilai edukasi ini, hal ini dapat dilihat dari makin besarnya ketertarikan orang tua mengirim anak-anaknya ke sekolah yang mengintegrasikan pendidikan umum dengan agama seperti Islamic boarding school, ramaikan sekolah minggu, dan sebagainya. Buku-buku pendidikan agama juga makin laris dibeli. Bahkan pemerintah melalui pembelajaran saat ini sudah menerapkan keharusan mengintegrasikan nilai-nilai agama pada semua mata pelajaran. Nah, demikianlah materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Jika ada materi yang ingin ditanyakan, silakan Ibu akan memberikan kalian waktu untuk bertanya. Jika ada materi yang kurang jelas. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, Ibu harap kalian dapat memahami materi yang telah Ibu sampaikan pada hari ini. Kiranya dapat berguna bagi kita semua. Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatian kalian semua. Selamat pagi, terima kasih.